Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Andra Tasya, NIM 1802025096 dari kelas 5E Metris. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Antam, bagian kedua. Variabel-variabel dalam penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat kerja yang dapat memberikan kesan menyenangkan, mengamankan, menenteramkan, dan kesan betah bekerja, dan lain sebagainya. Jenis lingkungan kerja ada dua, yang pertama fisik, yang kedua non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Lalu ada pula indikator-indikator yang mempengaruhi lingkungan kerja. Kalau yang fisik itu ada pencahayaan. Pencahayaan yang cukup tetapi tidak menyilaukan akan membantu menciptakan kinerja karyawannya. Lalu sirkulasi udara yang baik akan menyehatkan badan. Sirkulasi udara yang cukup dalam ruangan kerja sangat diperlukan apabila ruangan tersebut penuh dengan karyawan. Kebisingan. Kebisingan mengganggu konsentrasi. Siapapun tidak senang mendengarkan suara bising, karena kebisingan merupakan gangguan terhadap seseorang. Warna dapat berpengaruh terhadap jiwa manusia. Sebenarnya bukan warna saja yang diperhatikan, tetapi komposisi warna pun harus diperhatikan. Kelembapan udara, yaitu banyaknya air yang terkandung dalam udara. Kelembapan ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur udara. Lalu yang terakhir ada fasilitas, yaitu suatu penunjang untuk karyawan dalam menjalankan aktivitas dalam bekerja. Yang kedua ada non-fisik. Ada hubungan yang harmonis, yaitu bentuk hubungan dari suatu pribadi ke pribadi yang lain dalam suatu organisasi. Lalu ada kesempatan untuk maju, merupakan suatu peluang yang dimiliki oleh seorang karyawan berprestasi dalam menjalankan pekerjaannya agar mendapatkan hasil yang lebih. Lalu keamanan dalam pekerjaan, yaitu keamanan yang dapat dimasukkan ke dalam lingkungan kerja. Dalam hal ini terutama keamanan milik pribadi bagi karyawan. Lalu yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi atau akibat dari adanya variabel bebas. Variabel terikat merupakan faktor yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini ialah kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, faktor lingkungan internal organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, karyawan memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut sangat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan. Sebaliknya, jika sistem kompensasi dan iklim kerja organisasi buruk, kinerja karyawan akan menurun. Oleh karena itu, manajemen organisasi harus menciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif sehingga mendukung dan meningkatkan produktivitas karyawannya. Yang kedua, ada faktor lingkungan eksternal organisasi, yaitu keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang ketiga, ada faktor internal karyawan, yaitu faktor-faktor dari dalam diri karyawan yang merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia berkembang. Misalnya bakat, sifat pribadi, serta keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara itu, faktor yang diperoleh misalnya pengetahuan, keterampilan, etos kerja, pengalaman kerja, dan motivasi kerja. Lalu ada indikator penilaian kinerja karyawan. Yang pertama, kualitas kerja. Kualitas kerja merujuk pada hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh para karyawan. Yang kedua ada target, yaitu tujuan atau sasaran yang diberikan kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari perusahaan. Yang ketiga kerjasama,
yaitu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh individu tetapi dikerjakan secara kebersamaan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan. Yang keempat ada tanggung jawab, merupakan suatu sikap yang sangat penting dalam melakukan suatu pekerjaan. Tanggung jawab sangat dibutuhkan oleh setiap orang dalam melakukan pekerjaan. Seorang pemimpin yang memimpin dengan penuh tanggung jawab akan berdampak positif bagi instansi maupun karyawannya. Yang kelima, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keenam ada wawasan, yaitu pandangan, pendapat, pengertian dari ilmu pengetahuan yang ada. Yang terakhir yaitu kreativitas, yaitu sebagai kecenderungan untuk menghasilkan ide-ide atau kemungkinan yang mungkin berguna dalam memecahkan masalah, berkomunikasi dengan orang lain, dan selalu berinovasi dalam setiap pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Hubungan antara variabel. Hubungan antara variabel bebas, yakni lingkungan kerja, dengan variabel terikat, yaitu kinerja karyawan, ialah positif. Dikarenakan, menurut beberapa hasil penelitian terdahulu, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Untuk itu, lingkungan kerja sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan sebaiknya dilakukan dengan baik. Karena hal ini akan sangat menentukan baik itu untuk pegawai maupun untuk instansi. Karena jika kedua hal ini mendapat perhatian dari perusahaan, maka keuntungan yang diperoleh tentu sangat besar dan berguna, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Instansi memperoleh keuntungan berupa pencapaian tujuan dan produktivitas yang tinggi, dan bagi karyawannya akan memperoleh kinerja yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.